wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tech. Kami akan mempresentasikan mengenai uji kualitatif dan kuantitatif protein. Next. Ya, ini adalah anggota dari kelompok 6, yaitu ada Fauzan Mujahid Al-Faruqi, Laila Nur Azizah, dan Puan Akil Azizah. Uji kualitatif yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada uji aldehid, uji kolmerkurik, uji nitrit, uji Pauli, dan uji Molis. Sedangkan uji kuantitatif yang akan kita bahas itu ada metode Biuret, metode Volin-Kyokaltel, kemudian metode Lowry. Pertama, kita akan membahas mengenai uji kualitatif. Yang pertama adalah uji aldehid. Nah, uji aldehid ini itu berkaitan dengan reaksi kasein. Nah, kasein itu adalah protein utama susu dan merupakan protein terkonjugasi atau fosfoprotein. Nah, kasein ini biasanya hadir di dalam susu sebagai kalsium kaseinat. Nah, kalsium kaseinat adalah salah satu dari beberapa protein susu yang berasal dari kasein dalam susu skim. Kalsium kaseinat terutama digunakan dalam persiapan makanan dan pemecahan lemak. Kalsium kaseinat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam encer dan alkali. Nah, kalsium kaseinat ini sendiri tidak terkoagulasi dengan panas dan memiliki pH isoelektrik 4,6. Nah, kasein ini merupakan protein dengan sifat hidrofobik yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan whey. Hal ini disebabkan gugus hidrofobik dalam kasein berada di bagian permukaan molekul, sedangkan gugus hidrofobik pada whey ini berada di dalam molekul. Nah, sifat hidrofobik itu apa? Sifat hidrofobik ini adalah sifat di mana dalam suatu senyawa itu terdapat gugus yang gugusnya itu tidak menyukai air. Nah, contoh dari kasein itu ada beta kasein. Beta kasein ini merupakan jenis protein susu dengan sifat hidrofobik paling kuat di antara jenis protein susu lainnya. Nah, kasein itu punya kecenderungan untuk berasosiasi dengan protein lain dan juga beberapa ligan sesuai karakter hidrofobik dari misel. Nah, berdasarkan kandungan hidrofobisitas muatan dan prolin, itu ada 4 jenis kasein yang berbeda, yaitu alpha S1 kasein, alpha S2 kasein, beta kasein, dan K kasein. Nah, setiap jenis kasein ini punya struktur yang berbeda-beda. Boleh di next. Ini adalah struktur dasar dari kasein. Nah, reaksi pada uji aldehid itu juga berhubungan sama gugus indol. Gugus indol itu biasa disebut juga benzopirol. Nah, benzopirol ini berupa senyawa organik heterosiklik yang biasa ditemukan pada asam amino triptofan sebagai hormon pertumbuhan tanaman, kemudian juga bisa didapatkan di alkaloid dan bisa didapatkan pada zat pewarna. Nah, indol ini dibentuk oleh aksi berbagai bakteri seperti Proteus dan Escherichia coli sebagai hasil dari degradasi triptofan yang ada pada jaringan udang dan tiram. Nah, triptofan itu adalah jenis asam amino yang vital untuk tubuh dan didapatkan dari luar tubuh atau termasuk dalam jenis asam amino esensial. Artinya, tubuh tidak dapat memproduksi asam amino ini sehingga harus didapatkan dari makanan sehat. Nah, pada bagian bawah yang sebelah kiri itu adalah struktur dari gugus indol, yang di sebelah kanan adalah struktur dari asam triptofan. Boleh di next. Nah, ini adalah keseluruhan dari uji aldehid, yaitu yang pertama ada tujuannya. Tujuannya itu untuk menunjukkan ada atau tidaknya kasein pada sampel. Nah, prinsip percobaannya itu perubahan warna pada sampel akibat reaksi antara gugus indol pada larutan kasein dengan formaldehida. Nah, zat kimia yang dibutuhkan pada uji aldehid ini yaitu yang pertama ada sampel formalin, kemudian 10% merkuri sulfat dalam 10% H2SO4, dan yang terakhir adalah H2SO4 pekat.
Boleh di next. Nah, ini adalah langkah-langkah percobaannya secara umum, yaitu yang pertama, mengambil 3 ml sampel, kemudian diletakkan di tabung reaksi, kemudian ditambah lagi sama 2 tetes formalin, selanjutnya ditambah 1 tetes 10% merkuri sulfat dalam 10% H2SO4. Setelah ditambahkan bahan-bahan tadi, itu diaduk sampai merata, dan tabung reaksinya itu dimiringkan. Setelah itu, ditambah 3 ml H2SO4 pekat, setetes demi setetes di sepanjang sisi tabung reaksi. Nah, ini adalah mekanisme reaksi dari uji aldehid yang ada di sebelah kiri. Nah, ini kan uji khusus pada kelompok indol triptofan dalam kasein. Jadi kita bisa lihat bahwa si gugus indolnya ini yang pada asam triptofan ini akan bergabung dengan formaldehida dengan adanya zat oksidasi untuk membentuk cincin berwarna ungu. Nah, kehadiran triptofan dalam kasein itu dikonfirmasi atau menunjukkan reaksi positif dengan terbentuknya cincin berwarna ungu atau violet di antara dua cairan. Nah, mekanisme reaksinya kita bisa lihat sebelah kanan, mekanisme reaksinya ada sebelah kiri, kemudian hasil ujinya ada sebelah kanan. Kita lihat bahwa di hasil positif itu terbentuk cincin berwarna ungu di perbatasan dua cairan. Boleh di next. Uji kualitatif yang selanjutnya itu adalah uji Hopkins-Cole. Nah, uji Hopkins-Cole ini dikenal sebagai reaksi asam deoksilat atau uji kimia yang digunakan dalam mendeteksi keberadaan triptofan dalam protein. Nah, reaksi Hopkins-Cole ini itu berhubungan sama reaksi kondensasi, yaitu reaksi yang merupakan penggabungan monomer-monomer menjadi polimer disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, atau HCl. Nah, reaksi kondensasi ini itu merupakan suatu kelas reaksi adisi organik yang biasanya berlangsung setahap demi setahap untuk menghasilkan produksi adisi, biasanya dalam kesetimbangan dan menghasilkan molekul air. Nah, jenis-jenis dari kondensasi itu sendiri itu ada kondensasi aldol, kondensasi Claisen, kondensasi Knoevenagel, dan kondensasi Dieckmann atau kondensasi Claisen intramolekul. Nah, uji Hopkins-Cole ini juga berhubungan sama yang namanya asam triptofan. Nah, asam triptofan tadi sudah dibahas di uji sebelumnya bahwa merupakan salah satu jenis asam amino yang ditemukan pada makanan yang mengandung protein atau merupakan salah satu jenis asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Boleh di next. Nah, ini adalah tujuan prinsip percobaan dan yang dibutuhkan pada uji Hopkins-Cole, yaitu tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya asam triptofan. Prinsip percobaannya itu perubahan warna saat ada reaksi kondensasi antara reagen Hopkins-Cole dengan triptofan. Terakhir, zat kimia yang dibutuhkan itu yang pertama ada reagen Hopkins-Cole. Nah, reagen Hopkins-Cole ini didapatkan dengan melarutkan H2SO4 1% ke dalam H2SO4 10%, kemudian dicampur lagi dengan 1 tetes larutan formaldehida encer dan diencerkan sampai 500 kali dengan 1 tetes merkuri sulfat. Kemudian selain reagen Hopkins yang slide sebelumnya, kemudian selain reagen Hopkins-Cole itu dibutuhkan H2SO4 pekat dan sampelnya. Boleh di next. Nah, ini adalah langkah-langkah percobaan secara umum, yaitu dengan memasukkan 2 mili bahan yang akan diujikan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili reagen Hopkins-Cole yang sudah dibuat tadi, kemudian ditambahkan kembali dengan 2 mili asam sulfat pekat melalui dinding tabung dengan hati-hati, dan yang terakhir mengamati keberadaan cincin ungu pada perbatasan dua cairan. Boleh di next. Nah, mekanisme reaksinya ada sebelah kiri. Jadi reagen Hopkins-Cole yang di dalamnya itu kan tadi terdapat asam glukoksilat, itu bereaksi sama protein yang mengandung triptofan. Nah, di triptofan tadi kan terdapat gugus indol. Nah, gugus indol ini akan bereaksi dengan asam glukoksilik yang ada di dalam reagen Hopkins-Cole tadi dengan adanya katalis asam kuat, sehingga dia membentuk produk yang ada di mekanisme reaksi dan warnanya itu dan terdapat
cincin warna ungu. Nah, hasil ujinya bisa kita lihat di sebelah kanan, bahwa kalau misalkan positif, itu dia terdapat cincin ungu di antara perbatasan dua cairan. Kalau misalkan dia negatif, tidak ada cincin ungu di antara dua cairan tersebut. Boleh di next. Nah, ini adalah gangguan pada uji Hopkins-Cole. Nah, reaksi ini tidak berhasil apabila terdapat oksidator kuat seperti nitrit, nitrat, dan klorat. Nah, terus juga asam sulfat yang digunakan harus sangat murni atau tidak mengandung bahan-bahan yang dapat berperan sebagai oksidator. Boleh di next. Selanjutnya, uji kualitatif yang akan kita bahas adalah uji nitrit. Nah, uji nitrit pada protein adalah modifikasi dari uji Milon. Nah, uji nitrit ini khusus untuk gugus hidroksifeniltirosin. Nah, tirosin merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein yang memiliki satu gugus fenol atau fenil dengan satu tambahan gugus hidroksil. Nah, bentuk yang paling umum itu ada L-tirosina atau S-tirosina yang juga ditemukan dalam 3 isomer struktur, yaitu para, meta, dan orto. Tirosina merupakan salah satu asam amino esensial bagi manusia atau didapatkan dari makanan yang dikonsumsi dan tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Nah, uji ini dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi. Kemudian beberapa protein yang mengandung tirosin bisa langsung berbentuk endapan merah, dan ada juga yang belum terdapat endapan merah dan harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah, jadi beberapa protein yang mengandung tirosin itu awalnya membentuk endapan putih yang berubah menjadi merah ketika dipanaskan. Sementara kalau misalkan yang lain itu bisa langsung membentuk larutan merah. Nah, kedua hasil ini dinilai positif asalkan memperhatikan bahwa senyawa apapun dengan gugus fenol itu akan menghasilkan uji positif. Jadi kita harus memastikan bahwa sampel yang akan diuji tidak mengandung fenol apapun selain yang ada di dalam tirosin. Boleh di next. Nah, ini adalah struktur dari tirosin. Ini ada tujuan, prinsip percobaan, dan zat kimia yang dibutuhkan, yaitu tujuan dari uji nitrit adalah menunjukkan adanya gugus hidroksifeniltirosin. Kemudian prinsip percobaannya yaitu perubahan warna dan kelarutan pada saat reaksi antara kasein dengan kompleks merkuri berlangsung, dan zat kimia yang dibutuhkan itu ada 10% merkuri sulfat dalam 10% H2SO4 dan natrium nitrit serta sampel. Nah, ini adalah langkah-langkah percobaannya, yaitu pertama mengambil 1 mili sampel dan ditambahkan 1 mili 10% merkuri sulfat dalam 10% H2SO4, kemudian dipanaskan atau direbus selama 30 detik, kemudian didinginkan di bawah air keran, dan ditambah 3 tetes natrium nitrit. Kemudian terakhir dicampur atau diaduk dan kembali dihangatkan. Nah, ini adalah mekanisme reaksi dari uji nitrit, yaitu yang di sebelah kiri. Jadi protein yang mengandung tirosin itu kalau misalkan direaksikan dengan larutan merkuri sulfat yang diasamkan, itu akan menghasilkan endapan kuning kompleks protein merkuri. Nah, pada penambahan larutan natrium nitrit dan pemanasan, kompleks protein merkuri yang terbentuk tadi itu kan merupakan kompleks kuning merkuri vanulat yang berwarna merah. Nah, oleh karena itu, protein yang mengandung tirosin akan memberikan hasil ujinya bisa kita lihat di sebelah kanan, yaitu apabila positif mengandung tirosin akan membentuk endapan merah. Nah, ini adalah gangguan dari uji nitrit, yaitu dengan adanya kehadiran dari klorida. Klorida akan mengganggu reaksi ini. Oleh karena itu, pengujian tidak dapat dilakukan pada sampel yang mengandung klorida seperti urin. Nah, pada penambahan reagen, protein membentuk endapan putih terlebih dahulu atau saat sebelum dipanaskan karena denaturasi protein oleh garam merkuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya yaitu uji Pauli. Uji Pauli atau biasa disebut dengan tes Pauli adalah uji kimia untuk mendeteksi asam amino histidin dan tirosin. Prinsip dasar dari uji Pauli ini adalah diazotisasi. Asam sulfanilat akan terdiazotisasi dengan penambahan sodium nitrit dan sodium karbonat. Asam sulfanilat yang telah terdiazotisasi akan membentuk komponen diazonium. Komponen diazonium ini akan bereaksi dengan cincin imidazol dari histidin dan gugus fenol dari tirosin membentuk senyawa berwarna merah gelap. Diazotisasi adalah reaksi antara amina aromatik atau dalam hal ini yaitu asam sulfanilat dengan sodium nitrit dan sodium karbonat membentuk komponen diazonium. Komponen diazonium hanya terbentuk dalam kondisi dingin. Oke, tujuan dari uji Pauli ini yaitu untuk mengidentifikasi asam amino atau histidin melalui reaksi pembentukan senyawa azo. Prinsip percobaan dari uji Pauli ini yaitu diazotisasi sulfanilik dapat bereaksi dengan fenol dan imidazol membentuk senyawa azo yang berwarna tajam. Zat kimia yang dibutuhkan yaitu asam sulfanilat, NaNO3 dan NaCO3. Lalu langkah-langkah percobaan yang pertama siapkan larutan asam amino yang akan diidentifikasi ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili. Lalu didinginkan dengan es batu. Pada tabung yang lain siapkan 1 mili larutan asam sulfanilat, campurkan dengan 1 mili HNO3 lalu biarkan pada keadaan dingin selama 3 menit. Lalu yang ketiga, ambil 5 tetes campuran asam sulfanilat dan HNO3 dan tambahkan ke dalam masing-masing asam amino. Lalu buat keadaan menjadi alkalis dengan menambahkan 2 mili NaOH sebanyak 10 molar. Lalu yang terakhir, amati warna yang terjadi. Yang selanjutnya itu sebelah kiri itu gambar struktur histidin dan sebelah kanan yaitu struktur dari tirosin. Selanjutnya yaitu uji Molix. Nah, uji Molix ini merupakan uji kimia yang digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat. Semua jenis karbohidrat mulai dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida menunjukkan reaksi positif dengan uji ini. Senyawa-senyawa seperti asam nukleat dan glikoprotein juga positif dengan uji Molix karena mengandung karbohidrat. Nah, penemuan ini adalah seorang ahli tanaman Australia bernama Hans Molix. Nah, asam sulfat akan mendehidrasi karbohidrat membentuk furfural. Alfa naftol bereaksi dengan furfural membentuk senyawa berwarna ungu. Nah, reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya warna ungu pada batas kedua cairan. Tujuan dari uji Molix ini digunakan sebagai uji umum karbohidrat atau dapat digunakan untuk menentukan semua macam karbohidrat. Lalu prinsip percobaannya yaitu ketika direaksikan dengan alfa naftol, tersulfonasi yang akan menghasilkan kompleks berwarna ungu. Nah, zat kimia yang dibutuhkan yaitu asam sulfat pekat, alfanol dibuat saat akan digunakan. Nah, langkah-langkah percobaannya yaitu masukkan 2 mili bahan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi, lalu tetesi dengan 2 tetes reagen Molix, lalu miringkan tabung reaksi dan tuang 2 mili asam sulfat pekat melalui dinding tabung, jangan dikocok. Lalu yang terakhir amati munculnya cincin warna ungu pada batas 2 cairan. Selanjutnya yaitu ini gambar dari reaksi uji Molix. Selanjutnya itu uji kuantitatif. Uji kuantitatif yang pertama yaitu metode Biuret. Nah, metode Biuret ini merupakan salah satu metode penentuan kadar protein dengan menggunakan larutan Biuret pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Tujuan dari uji Biuret ini yaitu untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Prinsip percobaannya yaitu ion tembaga 2 dan ikatan peptida akan membentuk kompleks berwarna senduduk atau ungu pucat dalam larutan basah.
Nah, zat kimia yang dibutuhkan yaitu NaOH dan CuSO4 encer. Selanjutnya itu langkah-langkah percobaan. Yang pertama yaitu kasein sebanyak 1 gram dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan 5 mili etanol, kemudian diaduk menggunakan vortex. Lalu ditambahkan 1 mili NaOH 40% dan diaduk kembali. Lalu selanjutnya campuran tersebut ditambahkan 2 tetes CuSO4 0,5% lalu dikocok dan yang terakhir amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu sebelah kiri terdapat gambar reaksi uji bioret dan di sebelah kanan yaitu hasil dari uji bioret yang berwarna senduduk atau ungu pucat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik. Selanjutnya itu metode Valencia Caldo. Kandungan fenol total dalam suatu sampel dapat diukur secara kalorimetri dengan metode Valencia Caldo dan dinyatakan dengan massa ekivalen asam galat. Dalam bentuk yang paling sederhana, reagen Valencia Caldo dapat mendeteksi residu tirosin. Dalam percobaan ini nantinya akan terbentuk warna biru ketika ditambahkan reagen Valencia Caldo. Warna biru yang dihasilkan nantinya akan memiliki kepekatan warna yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konsentrasi dalam sampel yang diuji. Berikut ada tujuan, prinsip percobaan, serta zat kimia yang dibutuhkan dalam uji Valencia Caldo. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan kadar fenolik pada sampel. Dan prinsip percobaannya itu reaksi Valencia Caldo mengoksidasi fenolat serta mereduksi asam heteropolit. Dan zat kimia yang dibutuhkan yaitu reagen Valencia Caldo yang diajarkan dengan Aquades dengan perbandingan volumenya itu 1:10. Lalu ada larutan NaCO3 dan terakhir ada larutan pembanding asam galat. Next. Berikut langkah-langkah percobaan dalam uji Valencia Caldo. Yang pertama itu diambil 0,5 ml larutan uji dan larutan pembanding asam galat dengan konsentrasi 150 mikrogram per mililiter, masing-masing dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda. Kemudian ditambahkan dengan 2 ml reagen Valencia Caldo yang telah diincerkan dengan Aquades tadi. Lalu campuran didiamkan selama 10 menit dalam suhu ruang. Dan yang keempat, ditambahkan dengan 7,5 ml larutan natrium karbonat 1 molar dan didiamkan selama 10 menit dalam suhu ruang. Dan yang terakhir itu dilakukan scanning panjang gelombang selatan maksimum pada panjang gelombang 100 sampai 800 nanometer. Berikut ada persamaan reaksi dari uji Valencia Caldo, di mana senyawa fenol nantinya akan bereaksi dengan reagen Valencia Caldo menghasilkan quinone dan kompleks molybdenum blue yang nantinya akan menghasilkan warna biru. Dan di sebelah kanan ada hasil uji dari uji Valencia Caldo, di mana kepekatan warna yang berbeda yang menunjukkan berbedanya konsentrasi pada masing-masing sampel. Selanjutnya ini merupakan hasil uji dapat dilihat dengan spektroskopi UV phase, di mana hasil uji secara kuantitatif dapat dilakukan dengan spektroskopi UV phase, di mana nantinya akan diketahui kadar dari protein pada detektor. Nah, selanjutnya yaitu metode Lowry. Metode Lowry adalah metode yang mengombinasikan reaksi bioret dengan reaksi Valencia Caldo yang bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang dapat dibaca di antara 500 sampai 750 nanometer.
tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Reagen pendeteksi gugus fenolik seperti reagen Collins-Sheffield ini telah digunakan dalam penentuan protein oleh Lowry, yang kemudian dikenal dengan metode Lowry. Dalam bentuk paling sederhana, reagen Collins-Sheffield dapat membentuk residu tirosin karena kandungan fenolik dalam residu tersebut mampu mereduksi fosfotungstat dan fosfolidat yang merupakan konstituen utama reagen Collins-Sheffield menjadi tungsten dan molybdenum yang berwarna biru. Next. Adapun tujuan dari uji Lowry yaitu untuk menentukan kadar protein pada sampel. Dan prinsip percobaannya itu reaksi antara protein dengan asam fosfotungstat fosfolidat pada suasana alkalis. Dan untuk zat kimia yang dibutuhkan yaitu reagen Lowry A dan B yang merupakan reagen Lowry yang berbeda. Lalu ada larutan standar BSA. Dan terakhir yaitu reagen Collins-Sheffield yang diencerkan dengan Aquades dengan perbandingan volumenya 1:1. Adapun langkah-langkah percobaan pada uji Lowry, yang pertama itu diambil 1 ml sampel yang telah diekstrak ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 3 ml Aquades. Dan ketiga dicampurkan dengan 5 ml reagen Lowry dan diaduk secara rata. Kemudian dibiarkan selama 15 menit. Dibiarkan dalam suhu ruang. Dan yang keempat, ditambahkan dengan cepat 0,5 ml reagen Collins-Sheffield dan diaduk rata. Dan diamkan selama 30 menit pada suhu ruang. Dan terakhir, serapannya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada gelombang 650 nanometer. Berikut merupakan struktur dari protein. Di sini ada persamaan reaksi pada uji Lowry. Pertama, protein akan bereaksi dengan reagen biuret dan menghasilkan tetradentat Cu kompleks. Dan nantinya setelah itu direaksikan lagi dengan reagen Collins-Sheffield menghasilkan suatu senyawa yang berwarna biru yang dapat dilihat di sebelah kanan, di mana hasil ujinya akan menghasilkan warna biru. Dan ini merupakan hasil uji Lowry di mana secara kuantitatif dapat dilihat menggunakan spektroskopi UV-Vis. Seperti uji Collins-Sheffield tadi, nantinya sampel yang akan dideteksi akan terlihat kadar proteinnya dalam detektor. Berikut referensi yang kami gunakan agar dalam menyusun PPT kali ini. Next. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.